Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku bikin brownie sekat shiny keras. Ini aku kasih beberapa topping. Kebetulan ini adalah pesanan dari customer aku. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, tonton terus videonya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan loncengnya juga. Untuk langkah yang pertama, ini akan aku lelehkan di sisi bersama dengan margarin dan minyak. Untuk resep lengkapnya, teman-teman bisa lihat di description box ya. Untuk panci lelehnya sebelumnya diisi air panas ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai panci khusus ya untuk melelehkan coklat. Jadi simple, tanpa perlu manasin di atas kompor gitu ya. Teman-teman wajib punya panci ini ya. Ini nanti memudahkan kalian banget saat kalian bikin brownies. Nah, ini udah mulai leleh coklatnya. Nah, ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini aku masukkan gula pasir dan juga 2 butir telur. Ini gula pasirnya aku blender terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi biar lebih cepat nanti gulanya larut saat dikocok bersama telur. Nah, ini gula pasirnya udah larut ya teman-teman. Kemudian ini akan aku masukkan coklat yang udah dilelehkan sebelumnya. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram. Ini boleh pakai protein rendah atau sedang. Kemudian masukkan juga 35 gram coklat bubuk. Ini kalau teman-teman pengen yang warnanya coklat pekat atau agak kehitaman, teman-teman bisa mix pakai coklat bubuk hitam ya. Tapi kalau suka yang warnanya coklat, cukup pakai coklat bubuk biasa aja. Kemudian ini udah diaduk sampai tercampur rata ya teman-teman. Kemudian ini aku udah siapkan loyang sekat. Di sini aku karena aku nggak punya baking paper ya, jadi aku pakai seadanya aja. Aku pakai kertas minyak ya teman-teman. Ini bisa juga ya teman-teman, kalau misalkan kalian susah nyari baking paper, kalian boleh banget pakai kertas minyak. Nah, untuk lapisan yang ada plastiknya gitu, itu ditaruh di atas ya teman-teman. Nah, ini kita tuangin seluruh adonannya ya teman-teman. Nah, ini kenapa adonannya kental banget. Jadi ini tadi aku pakai telurnya agak kecil ya teman-teman. Kalau misalkan kalian pakai telurnya yang agak besar, nanti adonannya nggak sekental ini ya teman-teman. Nanti dia agak encer. Jadi ukuran telur itu ngaruh ya teman-teman. Jadi karena aku nggak nimbang dulu telurnya, asal ambil aja gitu 2 butir telur. Tapi ini nggak terlalu ngaruh kok ya teman-teman. Ini masih bisa diratakan juga ya, nggak terlalu yang kental padat banget gitu ya. Karena emang brownies emang teksturnya kayak gini ya teman-teman. Nah, ini diratakan sampai dirasa benar-benar rata ya teman-teman. Karena nanti dikasih sekat supaya hasilnya itu sama besar gitu ya. Jadi nggak ada yang tinggi atau lebih pendek gitu ya teman-teman. Jadi hasilnya cantik. Nah, setelah rata, kemudian ini langsung aja aku pasang sekatannya. Jadi di sini aku nggak perlu mengoles dengan margarin ya teman-teman, karena mengoles margarin di sekatan itu lumayan lama ya, harus telaten. Tapi ini kalian nggak perlu lagi ngoles-ngoles ya teman-teman. Ini pokoknya kalian langsung pasangin aja. Ini nggak bakal lengket kok teman-teman, asalkan kalian manggang
kue browniesnya ini sampai matang ya teman-teman. Jadi jangan sampai masih basah atau belum matang. Kalian angkat, dipastikan nanti sekatannya kalau dilepas pasti bakal lengket. Nah selanjutnya ini aku kasih topping. Di sini aku pakai keju parut. Kemudian ada almond slice. Teman-teman di sini bebas berkreasi ya. Mau dikasih topping apa, menyesuaikan dengan selera teman-teman. Kemudian ini aku kasih juga mesis rainbow. Jadi sebenarnya kalau dikasih topping mesis ini nanti hasilnya agak gosong ya teman-teman, jadi kurang cantik warnanya. Tapi kalau misalkan nggak kasih topping pas masih basah kayak gini, nanti dia nggak nempel gitu ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Nah kemudian selanjutnya ini aku kasih topping selai oleh yang dipotong ya teman-teman. Kebetulan ini aku agak bingung gitu ngasih toppingnya, jadi seadanya aja, senemunya aja. Nah untuk yang di tengah aku biarin kosong ya teman-teman. Nanti aku mau kasih spikel bunga. Jadi kenapa aku nggak tempelin di sini sebelum masuk ke oven, karena nanti takut warnanya gosong jadi nggak cantik. Nah setelah selesai dikasih topping, selanjutnya ini langsung aku panggang. Sebelumnya ovennya udah dipanaskan ya teman-teman. Kemudian ini kita masukkan ke dalam oven. Selanjutnya panggang di suhu 170 atau 175 derajat selama 30-35 menit. Nah ini kuenya udah matang teman-teman. Ini langsung aja aku keluarkan dari oven. Usahakan teman-teman kalau ngoven suhunya jangan terlalu tinggi ya teman-teman, karena nanti shiny kerasnya bisa hilang. Nah hasilnya teman-teman, ini biarkan agak dingin terlebih dahulu ya teman-teman, supaya kita nggak terlalu kepanasan saat ngeluarin kuenya. Nah untuk keluarin kuenya dari cetakan atau ngelepasin kue dari cetakan, jangan dibalik ya teman-teman, cukup diangkat kertas pinggirnya aja. Jadi ini harus diangkat ya teman-teman, supaya toppingnya itu nggak rusak. Karena kita udah bikin kertas lebihannya ya, jadi kita tinggal angkat aja. Selanjutnya ini langsung aja kita lepaskan sekatannya. Jadi teman-teman bisa lihat kan, tanpa perlu dioles margarin, ini sekatannya nggak lengket sama sekali. Nah pas masih panas-panas, ini kuenya masih agak lembek. Selanjutnya ini langsung aja dikasih topping tambahan ya. Di sini aku pakai spikel bunga supaya spikelnya masih bisa nempel. Ini ditekan aja ya teman-teman, tapi jangan terlalu keras. Dan ini dia hasil browniesnya. Ini tinggal dikemas aja teman-teman. Kebetulan ini pesanan customer aku, jadi nggak aku kasih lihat tekstur dalamnya, tapi kalian bisa lihat ya teman-teman, hasilnya cantik. Nah buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai, terima kasih banyak.